siang. Ya, seperti tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Moderator, saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Kami akan mengimplementasikan terkait dengan bagaimana bisa menciptakan positif di sekolah. Ya, untuk itu lebih semangat. Saya mengajak kita semua berdiri. Ya, kita akan tetap semangat. Ya, semangat yang kuat. Kamu hebat, semua hebat. Kamu hebat, saya hebat, semua hebat, kita semua hebat. Oke? Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu guru, selama kami mengikuti kegiatan guru penggerak, kami sudah sampai di modul 1.4 ya. Jadi modul 1.1 itu dia bicara tentang implementasi bahkan pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantoro. Sedangkan KD 1.2 itu bicara soal peran dan guru penggerak. Lalu KD 1.3 itu bicara soal visi guru penggerak. Dan saat ini kita akan bicara soal modul 1.4 yaitu bagaimana ya menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, sebagai seorang guru kita memiliki peran yang penting ya untuk bagaimana kita bisa membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah ya. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Mungkin selama ini kita sudah merasa bahwa sudah melakukan kewajiban ya, bagaimana bisa mengontrol perilaku siswa agar mereka berperilaku sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita mau. Sehingga seringkali kita memberikan hukuman kepada siswa ketika siswa itu melakukan sebuah kesalahan. Kira-kira apa itu budaya positif? Ya, budaya positif itu adalah suatu pembiasan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi hal-hal yang baik itu perlu kita biasakan dia ya, supaya dari hal-hal yang baik itu dia bisa menjadi sebuah budaya yang baik bagi siswa itu sendiri. Salah satu contoh sederhana ya yang sering kali kita lakukan, Bapak Ibu guru boleh lihat di layar itu adalah salah satu kegiatan yang dilakukan terkait dengan salah satu ada orang tua siswa yang meninggal ya, dan kita mengumpulkan sumbangan. Itu salah satu budaya positifnya adalah bagaimana membangun rasa peduli siswa ya kepada orang lain ya. Selain juga itu ada juga contoh sederhana yang mungkin kita sudah lakukan setiap hari ya. Bagaimana ketika kita masuk sekolah ya, dan di depan kelas seringkali kita melakukan budaya positif dengan cara kita senyum, kita memberi sapaan, kita memberi salaman, dan itu sudah dilakukan. Dan itu hal-hal biasa yang perlu kita lakukan supaya menjadi sebuah budaya ya, yang baik bagi siswa tetapi juga bagi kita semua sebagai para guru di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru, budaya positif itu ada 6 hal ya. 6 hal yang perlu kita lihat. Yang pertama itu perubahan paradigma stimulus. Yang kedua itu konsep disiplin positif. Yang ketiga itu keyakinan kelas. Yang keempat itu pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Yang kelima itu 5 posisi kontrol. Dan yang keenam kita namakan segitiga restitusi. Ya, kita lihat yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon. Jadi untuk membangun budaya positif sekolah, kita perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman. Jadi kita menjadikan sekolah ini sebagai rumah kedua daripada siswa. Jadi ketika siswa datang ke sekolah, kita harus memberikan kenyamanan. Seperti yang tadi, hal-hal sederhana yang sudah dilakukan. Ya, kita menyapa mereka, kita menyambut mereka, kita memberikan senyum mereka. Ya, itu contoh-contoh hal positif yang mesti kita lakukan di sekolah. Yang kedua yaitu terkait dengan konsep disiplin positif ya, dan itu merupakan sebuah unsur utama ya di dalam mewujudkan
budaya positif di sekolah. Sehingga kalau kita lihat di sekolah itu biasanya dihubungkan dengan di sekolah punya tata tertib, ya. Ada teratur, patuh, ada peraturan, dan peraturan-peraturan itu mesti kita jalankan dengan baik, ya. Sehingga peraturan-peraturan itu dia menjadi aturan yang membantu kita untuk melakukan budaya positif yang ada di sekolah. Yang berikut, budaya positif ketiga yaitu keyakinan kelas. Ya. Dan keyakinan kelas itu biasanya kita melakukan kesepakatan, ya, dengan siswa sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Jadi keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak daripada peraturan, ya. Jadi dia lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Lalu yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mesti mudah diingat, ya, dipahami oleh semua warga kelas. Dan keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang itu mesti dilakukan bagi semua guru yang ada di tengah-tengah lingkungan sekolah. Ini contoh-contoh salah satu keyakinan kelas yang ibu saya lakukan bersama dengan siswa, ya. Kita sepakat apa yang kita buat terkait dengan pembelajaran, terkait dengan disiplin, terkait dengan ketaatan. Yang berikut itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Masing-masing manusia itu dia punya kebutuhan itu berbeda. Untuk itu semua guru mesti tahu terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di situ adalah bertahan hidup. Yang kedua itu cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk bagaimana bisa diterima. Jadi sebagai guru kita harus bisa menerima siswa dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta. Yang ketiga yaitu kebebasan. Ya, siswa diberikan kebebasan, ya, untuk bagaimana mereka bisa memberikan pendapat, ya, mengeluarkan pendapat, ya, saling menerima satu dengan yang lain. Yang berikut itu kebutuhan akan kesenangan, dan yang berikut adalah kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan pengakuan dan kemampuan. Jadi siswa itu mesti dihargai. Jadi misalnya kalau dia dapat nilai 60, ya, harusnya kita memberikan penghargaan bagi dia. Dia bilang, bagus nilai kamu, tapi kamu harus lebih fokus lagi, ya, untuk belajar. Yang berikut kita lihat terkait dengan 5 posisi kontrol. Jadi sebagai guru kita harus tahu posisi kontrol mana kita berada. Apakah kita sebagai penghukum, ataukah kita sebagai pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Dan yang terakhir itu adalah budaya positif, yaitu terkait dengan segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi ini adalah keadaan bagaimana kita bisa, ya, mengelola sebuah masalah, tetapi kita juga dapat menyelesaikan dengan menggunakan pola segitiga restitusi. Dalam pola segitiga restitusi ini ada 3 hal yang perlu kita lihat. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi kalau siswa salah melakukan sebuah kesalahan, kita tidak langsung memvonis bahwa siswa itu dia melakukan kesalahan, tetapi kita menstabilkan dulu identitasnya. Kita bilang, kalian pernah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya, dan kamu sudah bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan, ya, sehingga siswa benar-benar mengetahui bahwa oh ternyata dia juga melakukan kesalahan, tapi dia tahu bagaimana untuk dia bisa memperbaiki. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau kita tanyakan validasi tindakan yang salah ini, siswa pasti punya alasan, ya, dalam membuat kesalahan. Contoh, misalnya dia datang terlambat, ya, dia punya alasan kenapa datang terlambat, ya, mungkin karena tadi malam dia tidur agak larut, atau mungkin karena dia kecapean dan lain-lain sebagainya. Dan kegiatan yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu dilakukan kita bersama dengan siswa. Jadi tadi yang kayak ibu bilang, kalau keyakinan kelasnya kita menetapkan disiplin, berarti kalau terlambat itu berarti dia melanggar disiplin, ya. Ya benar, dia melanggar disiplin. Nanti kita membuat dia supaya dari sebuah kesalahan dia buat, dia menyadari dan dia bisa melakukannya dengan baik. Mungkin itu saja yang materi yang saya bisa berikan terkait dengan menciptakan budaya positif di sekolah kita. Atas perhatian Bapak Ibu guru yang hebat, saya sampaikan terima kasih.
selamat siang dan kiranya kita semua tetap ada dalam keadaan yang baik.